Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri mengenai volume ke-12,5 untuk chapter keempat pada second year-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, setelah beberapa hari ya berlalu saat Ayano ngajakin si Yamamura dan juga Morishita untuk bertemu dengan Arisu. Ayano mulai mendengar kalau kabar mengenai Arisu yang akan keluar sekolah itu telah bocor ke seluruh kelas di sekolahnya. Dimana meskipun Ayano sering beberapa kali ya bertemu dengan Arisu selama libur musim semi kali ini tuh berjalan, Ayano tidak pernah membicarakan mengenai rencana Arisu ke depannya, dimana hal itu membuat Ayano tidak mendapatkan informasi apapun ataupun lebih mengenai kelasnya si Arisu. Nah, singkat cerita, pada pagi hari ini Ayano berniat untuk pergi ke Keaki Mall. Namun di dalam perjalanan Ayano bertemu dengan Onodera, Chisaki dan juga Komiya. Di mana saat Ayano melewati mereka, Komiya menyapa Ayano seperti seorang teman yang bertemu di jalan. Ya, meskipun Ayano tidak mengira kalau ia akan ditegur setelah ia mengeluarkan salah satu dari teman mereka, yaitu Meizuno. So, singkat cerita, Chisaki menanyakan mengenai apakah Ayano mengetahui kalau Sakayanagi akan keluar dari sekolah. Dimana seperti yang sudah Ayano duga, kabar mengenai Arisu yang keluar sekolah mulai menyebar dengan sangat cepatnya. Dimana Ayano menjawab, ya aku sudah mendengarnya. Dimana Chisaki menjelaskan kalau ia tidak menduga kalau Sakayanagi akan kalah dari si Ryuen. Bahkan orang sekelas Sakayanagi aja tuh tidak mengetahui rincian dari aturan yang sebelumnya gitu kan pada ujian sebelumnya. Dimana Chisaki juga menambahkan kalau ia sempat melihat Ryuen dan juga Kito-san bertemu dalam urusan yang tidak baik. Ya, baik dari kelasnya Ryuen maupun kelasnya Arisu Sakayanagi, hubungan kedua kelas ini semakin memanas. Bahkan bukan hal mustahil jika terjadi adu pukul dalam waktu dekat ini antara kedua kelas tersebut. Ya, Onodera yang mendengar hal tersebut hanya bisa mengangguk, sedangkan Komiya tidak ingin perkelahian antar kelas terjadi, di mana Chisaki mengatakan kalau akhir-akhir ini keadaan sekolah menjadi lebih buruk, kelasnya Arisu harus kehilangan pemimpin mereka. Dan tentu saja, kebencian terhadap Ryuen akan sangat besar ke depannya. Ya, Chisaki juga mengatakan kalau urusan kelas lain bukanlah urusan kita sih sebenarnya. Kekalahan kelas A juga merupakan kekalahan Arisu. Perubahan poin mungkin saja akan menguntungkan kelas kita pada saat ini. Di mana Chisaki mengira kalau kelasnya Arisu akan turun setidaknya ke kelas C atau mungkin ke kelas D pada akhir tahun ketiga nanti. Sedangkan Onodera berkata kalau ia cukup merasa tertekan dengan kemunduran kelasnya Arisu. Di mana Onodera berkata kalau nantinya jika dia berada di kelas A, ia pasti akan menerima begitu banyak tekanan. Namun selain itu, Onodera juga menganggap kelasnya Arisu itu masih terlalu kuat secara akademis. Di mana setiap siswa di kelasnya gitu kan, baik perempuan maupun pria memiliki kemampuan akademis yang hebat. Jadi meskipun Arisu meninggalkan mereka, kelas Arisu akan tetap kuat. Ya, meski Chisaki masih berharap kalau kelasnya Arisu terus mengalami kemunduran. Nah, saat asik-asik ngobrol gitu kan, telepon Komiya tiba-tiba saja tuh berdering. Di mana orang yang menelepon itu adalah si Shinohara. Di mana saat Komiya sibuk berbicara dengan Shinohara melalui saluran telepon, Onodera mencoba untuk berbicara dengan Ayano. Di mana Onodera tuh berkata, kalau akhir-akhir ini Sudo sering memuji Ayano Koji. Di mana Sudo tuh sering berpikir dan juga berkata kalau Ayano Koji itu benar-benar sangat hebat banget gitu. Dimana Chisaki yang mendengar hal tersebut langsung menambahkan, sepertinya kamu mulai menyadari betapa hebatnya Ayano kepada si Onodera. Dimana Onodera tuh terkejut ya sambil berkata, apakah kamu sudah mengetahuinya tuh lebih dulu Chisaki? Dimana Chisaki berkata kalau ia memiliki firasat kalau Ayano sedang menyembunyikan kekuatannya. Namun setelah ujian kemarin itu berakhir, aku pikir Ayano sudah menunjukkan kekuatan dirinya yang sebenarnya. Tuh, Onodera yang mendengar hal tersebut langsung berkata kalau Ayano sudah seperti kartu as yang disembunyikan. Di mana Onodera mulai menggempalkan tinjunya, lalu mengarahkannya ke dada Ayano untuk memberikan rasa kagum kepada Ayano. Ya, di sini Onodera juga berkata, meskipun Komiya sedikit kesal dengan pengeluarannya si Meizuno, namun Onodera juga berkata kalau Komiya tidak akan berbuat kasar kepada si Ayano Koji. Di mana Ayano berkata kalau hal itu mungkin saja adalah hal yang sangat wajar, mengingat salah satu teman dekatnya itu dikeluarkan sama Ayano. Namun Onodera masih bersikap keras ya dan berkata kalau Ayano butuh bantuan, mereka akan siap membantu, jadi jangan terlalu dipikirkan.
Nah, setelah itu Ayano pun mulai permisi untuk pergi ke Keyaki Mall untuk bertemu dengan Hoshinomiya Sensei. Ya, lagi-lagi Ayano buat janji dengan seorang guru wanita di sebuah kafe, di mana Ayano sempat dimarahi oleh Hoshinomiya ya ketika dia tuh baru saja sampai di kafe tersebut. Karena ya Ayano Koji tuh terlambat lah untuk datang gitu. Di mana Hoshinomiya tuh telah menunggu Ayano selama 17 menit dari waktu yang telah dijanjikan. Ya meskipun Ayano telah meminta maaf, namun sepertinya Hoshinomiya masih merasa kesal dengan hal tersebut. Bahkan Hoshinomiya juga mempermasalahkan mengenai Ayano Koji yang tidak menjelaskan kenapa ia terlambat kepada gurunya tersebut. Di mana Ayano memberi alasan klasik seperti ketiduran dan bangun lebih siang, dan karena itulah ia terlambat datang. Di mana Hoshinomiya yang mendengarkan alasan Ayano Koji tersebut langsung merasa menyerah, sebab memarahi Ayano juga tidak akan mengembalikan waktunya. Di mana Hoshinomiya langsung menanyakan alasan kenapa Ayano Koji memanggil Hoshinomiya pada hari ini. Dan Ayano pun menjawab, bagaimana jika aku bilang aku ingin mengajakmu berkencan? Mau diembat juga nih guru kelas lain gitu kan sama si Ijat. Ya, tentu saja Hoshinomiya menolaknya, di mana Hoshinomiya berkata kalau ia tidak bisa pergi berkencan dengan seorang laki-laki yang datang terlambat untuk kencan pertamanya. Dan mendengar hal tersebut, Ayano mencoba untuk merubah jawabannya, di mana Ayano berkata kalau ia ingin membicarakan mengenai hasil dari ujian akhir kemarin. Sesuatu yang membuat kelasnya Hoshinomiya itu hancur. Di mana Hoshinomiya mengira kalau Ayano sedang memprovokasi dirinya yang telah berhasil mengalahkan Ichinose dengan sangat kejamnya, memanfaatkan perasaan seorang gadis yang menyukaimu untuk sebuah kemenangan. Kau jangan bercanda, Ayano Koji. Di mana Hoshinomiya berkata kalau Ayano Koji terlalu kejam, namun Ayano berkata itu perlu dilakukan untuk sebuah kemenangan. Menang adalah segalanya, dan Ayano tidak melihat masalah dari strategi yang ia gunakan. Ya, awalnya Hoshinomiya menolak untuk membicarakan masalah kelas saat ini, di mana Hoshinomiya berkata kalau Ayano Koji tidak tahu seberapa tertekannya Ichinose saat ini, dan seberapa kacaunya kelas yang Hoshinomiya pegang. Ya, bahkan untuk sekadar bercerita saja, Hoshinomiya sudah sangat tidak tahan. Nah, untuk lanjutan mengenai pembicaraan Hoshinomiya dan juga Ayano Koji, aku bakalan coba bahas di video yang terpisah ya. Jadi ya, kalian tungguin aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah bagian pembuka untuk chapter keempat dari serialnya Classroom of the Elite untuk tahun keduanya pada volume ke-12,5. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik. Ketik aja bang lanjut bang, nanti akan aku coba buat lanjutannya. Dan akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.